Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Welcome to Pi Podcast dengan aku di sini Alisha Jihan, santri SMP DTBS Putri yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Kira-kira tema podcast kali ini apa ya? Yang pastinya menarik, seru, dan juga bermanfaat. Kira-kira apa ya? Jadi tema podcast kali ini adalah Dia Bersanding Denganku. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita nih sekarang lagi kedatangan tamu nih. Tamu itu spesial banget, Masya Allah ya. Terus juga beliau tuh keren banget. Langsung aja kita sambut Ustadz Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana nih Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, Allah sehatkan. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam keberkahan. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Ustadz, walau cuaca yang lagi hujan, dingin, semoga Ustadz selalu diberi kesehatan ya Ustadz. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih semuanya. Oke Ustadz, ngomong-ngomong tentang Dia Bersanding Denganku nih, kira-kira Allah itu menciptakan makhluk lain gak sih Ustadz selain kita? Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau berbicara tentang makhluk, apakah ada makhluk selain manusia? Ya jelas, sebagai kita orang beriman ya harus percaya. Di sekitar kita ini ada makhluk-makhluk yang lain. Ada malaikat, ada jin, yang tentu kita tidak bisa melihatnya saat ini, tapi sebenarnya mereka itu bisa melihat kita. Tentu karena makhluk ini makhluk yang gaib ya, mungkin arti gaib itu harus kita pahami. Gaib itu artinya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tidak bisa didengar oleh telinga kita, kemudian tidak bisa dirasakan oleh kulit kita, namanya juga gaib. Kalau bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa, bukan gaib namanya. Nah, makhluk gaib itu diantaranya ada yang diciptakan oleh Allah yang namanya bangsa jin. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, misalnya di surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu selain manusia ada bangsa jin. Tentu jin dan manusia ini punya tugas yang sama. Apa tugasnya? Beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau berbicara apakah ada makhluk yang diciptakan oleh Allah selain manusia, ya pasti ada. Siapa itu? Ada jin, ada malaikat. Tapi dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat tadi disebutkan adalah bangsa jin yang punya kewajiban tugas yang sama sebagaimana manusia, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah Ustadz ya. Oke Ustadz, benar gak sih kalau misalnya mereka tuh bisa nunjukin diri mereka, wujud mereka gitu ke kita dan kita bisa melihatnya gitu? Insya Allah. Ya, yang namanya makhluk gaib itu tidak bisa dilihat secara langsung. Kalaupun bisa dilihat, Allah mengizinkan makhluk itu bisa menyerupai. Artinya bisa menampakkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti misalnya pada masa Rasulullah SAW ada bangsa jin yang menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki yang tua yang saat itu mencuri Baitul Mal, di Baitul Mal. Kemudian oleh sahabat mau dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu jin itu mengatakan, jangan dilaporkan, saya melakukan semua ini karena keterpaksaan. Kalau saya tidak mencuri, saya tidak bisa makan.
maka oleh sahabat Rasulullah dilepaskan. Dan itu sering terjadi. Ya, sering terjadi. Bahkan yang namanya bangsa jin ini juga bisa bentuknya itu seperti bentuk binatang. Ada ular, kalajengking, bahkan dalam hadisnya juga disebutkan anjing yang berwarna hitam. Itu bentuk-bentuknya. Bahkan juga bisa bentuknya itu seperti sesuatu yang membuat kita takut ya. Mungkin ada bentuknya seperti mungkin ada wanita tua yang rambutnya panjang, biasanya kan gitu ya. Mungkin ada seperti orang yang kepala terbang, mungkin hanya darahnya keluar tapi orangnya tidak ada. Tapi itu bukan bentuk aslinya, hanya penampakan-penampakan. Tujuannya apa penampakan-penampakan itu? Tujuannya untuk menakut-nakuti. Menakuti supaya apa? Supaya kalau manusia takut dia akan pergi. Biasanya kalau kita misalkan jin itu kan punya tempat. Sementara tempatnya itu sebenarnya tempat kita, tetapi jin itu numpang sebenarnya. Ketika kita ingin kembali ke tempat itu, dia sudah betah di sana. Karena dia sudah betah di sana, ketika kita masuk kembali, maka jin itu akan menakut-nakuti supaya kita kembali. Tapi sebenarnya jin itu tidak memiliki kekuatan. Jin itu makhluk yang lemah sebenarnya. Manusia itu justru lebih sempurna daripada bangsa jin. Karena manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Jadi nggak usah takut ya kalau ada penampakan seperti itu. Dia menampakkan diri, ya kita tampakkan pula diri kita. Kalau dia nakut-nakuti, kita takuti juga. Jadi jangan takut. Intinya rumusnya kalau menghadapi bangsa jin ini, mungkin ada jin yang mendengar juga ya, mungkin. Kalau menghadapi bangsa jin, intinya kita harus berani. Kalau kita berani, dia takut. Kalau kita takut, dia berani. Kan itu rumusnya. Kita berani, dia takut. Kita takut, dia berani. Kalau misalkan ada jin yang mengganggu kita, tiba-tiba dia berada di kamar mandi, seolah-olah mandi dalam kamar mandi, nggak usah takut. Datangi saja ya. Datangi saja. Tentu kita juga berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sudah diberikan oleh Allah ada yang disebut dengan surat perlindungan muawwizatain. Ya. Ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq dan An-Nas. Yang muawwizatain itu kan Al-Falaq dan An-Nas. Disebutnya oleh Rasul juga dua surat perlindungan. Untuk berlindung dari apa? Dari tentu saja makhluk-makhluk yang diciptakan yang mungkin tidak terlihat oleh kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Bahkan untuk makhluk yang terlihat juga. Makanya di situ ada Al-Falaq, ada An-Nas, Muawwizatain, dua surat yang disampaikan oleh Rasul sebagai surat perlindungan. Gitu. Oh, gitu ya Ustadz Iya, ya. insyaallah. Kira-kira kita itu perlu gak sih percaya sama keberadaan mereka Ustadz? Ya, kalau tidak percaya kita tidak beriman. Karena salah satu ciri orang beriman itu kan harus beriman kepada yang gaib. Ya, beriman kepada yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Artinya kita harus percaya bahwa itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, harus percaya. Rukun iman ya, beriman kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Di antaranya makhluk yang gaib itu. Ada malaikat, ada jin, apalagi dalilnya jelas dalam Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an itu kan petunjuk bagi kita. Apapun yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maka kita tidak boleh ragu, pasti itu terjadi. Mutlak kebenarannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, berarti memang ada. Kemudian ada surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berlindung kepada Allah dari bisikan jin dan juga suka bisikan manusia yang mengajak kepada hal yang tidak baik. Oh gitu ya. Berarti termasuk beriman kepada Allah juga ya Ustadz ya? Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, ya, beriman kepada qada dan qadar, hari akhir, semuanya kita harus beriman. Ya, termasuk makhluk gaib tadi, makhluk gaib juga kan bagian yang harus kita yakini karena dalilnya jelas dalam Al-Qur'an. Orang yang bertakwa itu allazina yu'minuna bil ghaib. Kalau Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an maka tidak boleh ragu sedikit pun. Pasti itu terjadi. Adanya pasti. Jadi beriman kepada yang baik.
Oh Ya gitu, gitu. Ustaz. Makasih, Ustaz. Oke, terus kenapa ya wujud mereka tuh kayak serem-serem gitu, kayak menakutkan gitu? Iya, sebenarnya mereka itu nggak seram. Mereka tuh nggak seram. Hanya manusia saja yang kadang-kadang membayangkan sesuatu yang sehingga bayangan itu yang ditakutin itu membuat para jin itu menyerupai sesuatu yang ditakuti. Ya tentu berbeda. Kenapa kalau di Timur Tengah Arab itu yang namanya setan itu digambarkan dengan binatang-binatang seperti ular, kalajengking, ya binatang yang menakutkan. Adanya di sana. Nggak ada di sana hantu, nggak ada. Hantu itu hanya di Indonesia. Ya. Di Indonesia ya pocong karena manusia takut dengan pocong. Harusnya kenapa kita takut dengan pocong ya? Pocong itu kan orang yang sudah meninggal. Kita takut dengan orang yang sudah meninggal. Harusnya kalau kita takut itu kepada orang yang hidup. Orang yang meninggal itu tidak akan bisa hidup kembali. Kalaupun ada seperti pocong itu bukan orang yang meninggal itu sebenarnya itu adalah jin yang menyerupai. Kenapa dia menyerupai seperti itu? Karena kita takut dengan pocong. Tujuannya untuk menakut-nakuti. Ya kalau di mana katanya di Cina tidak seperti hantu jinnya, seperti vampir katanya. Lompat-lompat gitu ya. Nah, kalau di Amerika beda lagi jinnya nampak seperti Dracula gitu kan. Jadi jin itu menampakkan sesuai dengan apa yang kebiasaan yang ada di tempat kita. Kalau kita di Indonesia biasa melihatnya sebagai hantu itu adalah pocong seperti itu atau orang tua yang berambut panjang, maka jin itu akan menampakkan seperti itu untuk menakut-nakuti. Ya karena tujuannya jin itu ingin menakut-nakuti supaya kita berlari dari tempat itu atau supaya kita tersesat. Begitu Oh. walau alam bisawab. Oke, berarti kalau serem tuh cuman bayangan kita aja ya Ustadz ya? Sebenarnya bukan bayangan kita saja, memang dia ada menampakkan sesuatu yang memang jadi kebiasaan yang kita takuti. Maka tadi rumusnya harus berani. Beraninya kita itu kenapa? Karena kita yakin kita ini makhluk Allah yang sempurna dan kita ini dilindungi oleh Allah ketika kita berlindung kepada Allah. Kan kita sudah diajarkan doa-doanya. Minimal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Baca doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ada juga al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada juga surat An-Nas kan? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, mereka itu suka membisikkan ya was-was dalam diri kita. Minal jinnati wan nas, baik itu dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Jadi kerja mereka seperti itu. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita berlindung kepada Allah, mereka itu tidak akan bisa mengganggu kita. Ya saya alhamdulillah gitu. Kalau kadang-kadang kepingin bertemu tapi oleh Allah tidak dipertemukan, alhamdulillah tidak dipertemukan. Mungkin jinnya takut duluan. Walau alam bisawab ya. Karena kalau kita berani dia takut. Gitu. Ya Ustadz. Nah, kan kata Ustadz tuh kayak banyak gitu ya. Nah, kira-kira jenis-jenis jin tuh yang Allah ciptakan tuh ada apa aja sih Ustadz? Ya. Kalau berbicara tentang masalah jenis-jenis jin, sebenarnya jin itu seperti manusia. Ya, dia hidup seperti manusia, dia berkelompok seperti manusia, dia berkeluarga seperti manusia. Ada jin yang baik, ada jin yang buruk, ada jin yang kafir, ada jin yang Islam. Gitu. Sama mereka juga seperti manusia. Kalau manusia ada yang Islam, jin juga ada yang Islam. Manusia ada yang kafir, jin juga ada yang kafir. Manusia ada yang taat, jin juga ada yang taat. Sama, manusia berkeluarga, jin juga berkeluarga. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang masalah jenis, ya ada laki-laki, ada perempuan, jenis kelamin itu ya. Kalau jenis misalkan bentuknya ada yang dia membentuk seperti ular, kalajengking, ada juga jin yang disebutnya apa ya? Jin yang suka memiliki sayap, yang dia bisa terbang ke sana kemari, yang kerjanya itu mencuri informasi-informasi. Ya, informasi-informasi seolah-olah jin itu tahu sesuatu yang telah berlalu itu tahu karena usianya sangat panjang. Biasanya dimanfaatkan oleh para dukun. Misalkan para dukun itu mengatakan, coba lihat jin di depan rumahnya ada apa, terbanglah jin itu.
terbang ke sana. Oh, Pak Dukun, di rumahnya itu ada pohon mangga. Di bawah pohon mangga itu ada kursi. Kursinya kursi bambu. Sehingga jin itu kembali lagi. Ketika jin itu kembali lagi, dia menginformasikan lagi kepada dukun itu. Kun, nah masih dukun maksudnya ya. Ya. Ternyata di depan rumahnya ada pohon jambu. Lalu dukun itu mengatakan, di rumahmu, depan rumahmu ada pohon jambu ya? Iya. Di bawahnya ada kursi? Iya. Dari mana dukun itu tahu? Sudah diinformasikan oleh jin tadi. Jin yang terbang. Nah, ada juga jin yang sukanya itu mencerai-beraikan suami istri. Ya, kalau dilihat dari namanya itu ada namanya itu apa namanya? Jin yang suka merasa senang kalau suami istri itu bertengkar. Dia senang. Nama jinnya itu adalah jin Dasim. Dasim ya. Dasim ya, mungkin kalau perempuan Dasimah mungkin ya. Jin Dasim gitu ya. Jin Dasim ini jin yang tugasnya itu senang apa namanya itu mencerai-beraikan suami istri. Teman jadi bermusuhan, kawan jadi bertengkar. Kerjaannya. Jin Dasim ini juga disebutnya jin rumah karena dia suka tinggal di rumah-rumah. Nah, ada juga jin yang suka tinggal di pasar-pasar. Ya, namanya Zalanbur. Kerjanya apa? Kerjanya itu membisiki para pedagang supaya tidak jujur dalam berdagangnya. Banyak sebenarnya. Ada jin yang namanya Al-A'war. Jin Al-A'war ini biasanya jin yang suka nempel di perempuan sehingga wanita kadang-kadang tidak menjaga hijab. Kadang-kadang merasa lebih cantik dengan tidak pakai jilbab. Merasa lebih cantik kalau membuka aurat. Itu kerjaan jin. Siapa namanya? Jin Al-A'war namanya. Jadi banyak jin-jin seperti itu. Jadi banyak jenisnya. Jumlahnya jutaan. Banyak sekali. Karena usia mereka panjang-panjang. Usia mereka panjang-panjang. Dan mungkin kalau punya anak, anaknya lebih banyak daripada manusia. Makanya kadang-kadang jin itu katanya suka tinggal di daerah pojok-pojok kalau di rumah kan. Nah, makanya jangan suka pojok. Ya. Tinggalnya di pojok-pojok. Dan satu pojok yang hanya ukurannya mungkin hanya 1 meter itu bisa puluhan ribu jin. Karena jin itu kan halus. Namanya juga makhluk halus. Sehingga bisa menghuni walaupun hanya di pojokan, ya dia bisa puluhan ribu tinggal di sana. Nah Ustadz, kira-kira kenapa ya kok mereka tuh suka terbayang-bayang gitu di pikiran kita? Mungkin kita habis kayak ngeliat terus kayak jadi takut gitu habis ngelihat terbayang-bayang gitu Ustadz. Ya, itu mungkin karena kitanya kurang ilmu. Kitanya kurang ilmu dan mungkin pengaruh informasi yang salah tentang bangsa jin itu. Kenapa? Para dukun termasuk juga orang-orang yang ingin menyesatkan kita membuat film-film di televisi kan yang sebenarnya itu hanya pikiran mereka semata, padahal kenyataannya tidak seperti itu ya, karena dibuat di film-film misalkan jin begini kebayang oleh kita. Kadang-kadang ada suara seolah-olah ada suara mengetuk pintu, kita udah berlari padahal jinnya nggak ada sebenarnya. Mungkin ada kucing, mungkin ada angin dan sebagainya. Ketika kita berlari kita takut, maka jin benar-benar mengganggu kita. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka akan mengganggu kalau kita takut. Tapi kalau kita tawakal berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berani, insya Allah kita tidak akan diganggu. Kayak tadi kan kita kayak jadi takut gitu. Nah, ada nggak Ustadz cara biar kayak kita tuh gak takut, gak jadi penakut gitu deh Ustadz? Ada caranya. Yang pertama ya kita harus mengetahui pertama bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah lebih sempurna. Satu itu. Dan jin itu enggak sempurna. Ya. Yang kedua, bahwa manusia itu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bangsa jin. Manusia itu lebih mulia daripada bangsa jin. Kenapa dulu raja jin aja disuruh bersujud kepada manusia, kepada Nabi Adam? Karena manusia itu memiliki kecerdasan, sementara bangsa jin itu tidak memiliki kecerdasan sebagaimana manusia punya kecerdasan.
Nah, kemudian juga kita harus tahu bahwa bangsa jin itu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk apapun tidak akan bisa mengganggu siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa mendatangkan musibah kepada manusia jin itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah bisa mendatangkan musibah apapun kecuali aja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun jin itu bisa berubah bentuk, bisa menakut-nakuti, itu pun izin Allah. Untuk apa Allah mengizinkan? Supaya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu dekat kepada Allah, karena Allah itu sangat senang kalau kita berdoa kepadanya. Allah itu sangat bahagia kalau kita berlindung kepadanya. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah dari Rabbnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Oke Ustadz, Masya Allah ya pertanyaannya dan jawabannya juga, waduh berilmu banget itu, semuanya isinya ilmu ya Ustadz ya. Oke Ustadz, kira-kira mereka tuh hidupnya berdampingan gak sih sama kita sebenarnya? Masya Allah. Oh iya. Ada Abdullah ya bin Mas'ud. Beliau menyampaikan tentang ucapan Rasulullah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau duduk bersama dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah menceritakan tentang masalah pendamping, yaitu qorin. Qorin itu artinya pendamping yang dekat dengan manusia. Kata Rasul bahwa setiap manusia itu ada dua pendamping. Masya Allah. Duh, enggak ada dua pendamping ya. Ada dua pendamping. Satu kata Rasul pendamping dari bangsa jin yang dia itu selalu berusaha untuk membisikkan hal yang tidak baik, mengajak manusia kepada yang tidak baik. Yang kedua pendamping dari malaikat yang selalu mengarahkan kita supaya kita selamat. Nah, jadi dua pendamping. Lalu sahabat itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah engkau juga ada pendampingnya? Sama kata Rasulullah, ada qorin yang mendampingi saya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menaklukkan jin qorin itu bagi saya. Sehingga jin qorin yang mendampingi saya, kata Rasul, telah masuk Islam. Ya, ini khusus Rasul ya. Nggak tahu kalau jin yang mendampingi kita sudah masuk Islam belum gitu ya. Jin qorin yang mendampingi saya, kata Rasul, telah masuk Islam. Sehingga jin qorin itu tidak pernah mengajak saya kecuali mengajak kepada kebaikan, karena sudah Islam tadi. Nah pertanyaannya, jin qorin yang mendampingi kita sudah Islam belum? Pendapat para ulama mengatakan selain Rasul, jinnya tidak Islam. Makanya manusia itu selalu senang mengerjakan hal-hal yang tidak baik, padahal hal yang tidak baik itu jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu contohnya ya misalnya kalau manusia, misalkan para perempuan muda, awat-awat muda kadang-kadang merasa bangga ya kalau auratnya terlihat oleh orang lain. Bahkan diposting gitu supaya dilihat oleh orang lain. Nah, itu bisikan-bisikan jin qorin yang jahat tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang berbuat baik, menyukai awat-awat yang menutup auratnya. Ya, karena yang memikirkan cantik dan tidak cantik itu dirinya sendiri, padahal yang melihatnya orang lain. Nah, itulah namanya tipu daya. Ya. Itulah namanya tipu daya. Padahal orang lain mungkin melihatnya dia cantik ketika berjilbab, tapi wanita itu kadang-kadang berpikir cantik ketika membuka aurat, membuka jilbabnya. Nah, itulah tipu daya setan. Mungkin itu bisikan dari jin qorin tadi. Karena memang Allah telah mengilhamkan kepada manusia dua hal ya. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan, kata Allah, dua jalan, jalan keburukan, kesesatan, atau jalan ketakwaan. Jalan keburukan itu ya dari jin qorin tadi ya. Jalan kebaikan itu adalah dari malaikat-malaikat yang selalu mengarahkan pada kebaikan. Walau a'lam bishawab. Oke Ustadz. Ya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tuh tentang bayang-bayang, melihat. Nah, sebenarnya kita tuh sebagai manusia ini, kita tuh kayak punya potensi gak sih bisa ngelihat mereka, atau itu tuh cuman kayak apa gitu? Soalnya kan kayak ada istilahnya kayak indigo ya Ustadz ya. Ya. Nah, itu gimana? Ya. Jadi jangan senang kalau kita bisa melihat makhluk lain. Jangan senang kalau kita indigo. Kalau saya nggak mau.
Kenapa? Karena kalau orang bisa melihat jin, itu biasanya dalam tubuhnya ada jin. Orang indigo itu karena dalam tubuhnya ada bangsa jin. Nah, solusinya bagaimana? Nah, harus diruqyah. Diruqyah ya. Diruqyah dengan ruqyah yang syariah. Terus saya banyak ya, mungkin beberapa santri juga ya, ada yang diganggu seperti itu, ada yang melihat ya, alhamdulillah sudah sembuh sekarang katanya ya. Dulu yang dari itu juga di mana tuh, daerah mana itu ya, sudah sembuh sekarang alhamdulillah. Dulu indigo, sekarang enggak lagi. Ternyata itu memang ada jin yang bersembunyi dalam dirinya. Jin itu kan makhluk gaib, tidak mungkin bisa dilihat kecuali oleh yang gaib lagi. Nah, kalau misalkan ada orang yang bisa melihat, berarti jin yang gaib itu nempel di matanya sehingga dia bisa melihat seperti itu. Nah, jadi makhluk gaib tidak bisa dilihat kecuali kalau jin itu menampakkan dirinya dalam bentuk-bentuk yang nyata, seperti tadi ya, bentuk hantu, bentuk misalkan kalajengking, bentuk ular. Yang paling sering ditemui ular ya, ular yang masuk rumah gitu ya. Nah, kalau itu bisa dilihat, tapi bukan oleh seorang, semua orang bisa melihat. Karena kalau dia sudah berubah bentuknya seperti itu, semua orang bisa melihatnya. Tapi kalau misalkan hanya satu orang yang bisa melihat, yang lain tidak bisa melihat, nah maka yang melihatnya itu kemungkinan ada jin yang nempel dalam dirinya. Kalau saya bisa memastikan ada jin yang nempel dalam dirinya, maka sebaiknya diruqyah. Jadi jangan bangga jadi orang indigo, karena itu dia dibisiki oleh jin. Kasihan kan kalau orang indigo, nanti dia pergi ke tempat yang jin lagi apa ya, ada jin-jin preman gitu, oh jadi takut kemana-mana, jadi kasihan juga kan. Nah, kalau saya nggak mau jin itu memang oleh Allah dibuat gaib supaya manusia ini ya tidak takut dan yakin bahwa jin itu ada, tapi manusia ini bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah yang Maha melihat semuanya. Gitu. Kalau alam bisa. Oke, Ustadz, terakhir nih, kira-kira Ustadz ada pesan nggak buat anak-anak, buat santri SMP Darut Tauhid nih, seputar dia bersanding denganku nih yang tadi udah kita bahas? Iya. Jadi adik-adikku ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu makhluk gaib. Dia tidak bisa dilihat kecuali oleh yang gaib lagi. Kalaupun bisa terlihat, maka semua makhluk bisa melihatnya ketika jin itu diizinkan oleh Allah bisa menyerupai bentuk benda-benda yang nyata ya, atau makhluk-makhluk yang nyata. Dan kita sebagai manusia tidak usah takut kepada hal seperti itu. Kita harus berani. Kalau kita berani, jin itu akan takut. Dan jangan lupa, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki semuanya adalah Allah. Maka minta kepada Allah supaya dilindungi. Bahkan Allah telah mengajarkan kepada kita doa-doanya, doa-doa perlindungan ya. Mungkin bisa baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim 5 ayat, ya, kemudian Al-Baqarah ya 5 ayat dari Alif Lam Mim maksudnya. Kemudian baca ayat kursi, bisa juga baca trikul. Tahu trikul enggak? Tri dan kul. Ya bukan, trikul itu 3 kul. 3 kul maksudnya. Kul yang pertama kul huwallahu ahad, kul yang kedua kul a'udzu birabbil falaq, kul yang ketiga kul a'udzu birabbin nas. Nah, itu selalu dibaca, bahkan dianjurkan oleh Rasul untuk dibaca setiap hari, terutama ketika mau tidur. Karena jin itu suka mengganggu kalau kita mau tidur. Atau di pagi hari juga baca sebelum kita berangkat kemana-mana, karena kadang-kadang suka ganggu juga ya. Tapi rata-rata malam hari sih biasanya. Informasinya kata jin malam hari senangnya keluyuran. Makanya kata Rasul kalau sudah malam hari kenapa harus ditutup pintu-pintunya, baca bismillah. Jin itu tidak bisa masukin rumah, masukin pintu yang ketika ditutup dibacakan bismillah. Jadi kalau masuk ruangan kosong, masuk rumah, nggak ada orang ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca bismillah. Baca doa masuk rumah. Minimal sekali bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Lalu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalaupun ada jin, jinnya jin muslim, jin yang baik, jin yang tidak mengganggu. Ya, jin yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang bangsa jin itu diciptakan oleh Allah, bukan kafir semua, ada juga jin yang muslim. Nah, jin muslim itu adalah
saudara kita juga, karena muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya, namanya orang-orang beriman itu termasuk bangsa jin juga yang beriman, saudara kita. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan ketika kita membuang air panas jangan sembarangan, karena mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang bermain di sana. Kasihan kan, sedang bermain disiram oleh kita dengan air panas. Kalau kita bisa melihatnya secara langsung, mereka juga tersakiti. Atau jangan melemparkan benda-benda yang berat tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim. Jangan melompat dari ketinggian sebelum kita membaca bismillah, karena mungkin anak jin juga bisa terinjak oleh kita. Kalau terinjak ya sakit, sebenarnya mereka juga merasakan sakit, hanya kita saja tidak bisa melihatnya. Kalau misalkan dia sakit, dia menjerit, kita jadi takut, ya ada jeritannya nggak ada orangnya gitu kan, berarti kita takut. Tapi oleh karena itu maka sebaiknya, seharusnya kita berusaha untuk mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa selamat semuanya. Seperti itu. Oke, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz sudah berkenan hadir. Terima kasih atas ilmu-ilmunya yang sudah disampaikan ke kami semua. Semoga bisa diamalin di kehidupan sehari-harinya. Kayak tadi baca doa sebelum tidur 3 kul, terus niup tangannya ya, terus nutup pintunya baca bismillah atau ngebuang air panas, terus mau naruh atau ngelempar barang-barang yang berat ya tadi ya. Makasih Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Jamal tadi dapat menambah keimanan dan wawasan kita ya. Sekian dari aku Alisha Jihan, SMPDT Di podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.